Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 16 Maret 2025, hari Minggu. Volume perdagangan cenderung akan turun dan juga dilihat dari berita juga tidak akan terlalu banyak, teman-teman. Jadi hari Minggu waktunya buat liburan ya, tapi jangan lupa untuk melihat beberapa sentimen news yang mungkin kita akan temukan nanti di minggu depan. Hari Senin kita akan mulai dapat beberapa rilis data penting dari Amerika Serikat. Akan ada data core retail sales, kemudian dilanjutkan dengan data retail inventory ya dari Amerika Serikat untuk data besok. Seperti itu, dan kemudian di hari Kamisnya kita akan dapat rilis data terkait dengan economic statement dari Uni Eropa. Dari Amerika Serikat di hari Selasa akan ada rilis data housing atau perumahan, kemudian import price index sama industrial production. Hari Jumatnya kita akan dapat data terkait dengan crude oil inventory, terus juga ada ekspor import dari Jepang. Di Uni Eropa akan ada rilis data core CPI and CPI inflation. Amerika Serikat akan ada rilis data terkait dengan ya tadi udah crude oil inventory ya. Terus di hari Kamis, nah ini event yang sangat penting, di mana ada interest rate decision dini hari ya. Eventnya ini bakalan sangat-sangat penting. Kemudian juga ada US Economic Projection dari Amerika Serikat. Jadi take note, tanggal 20 Maret, hari Kamis, ini akan menjadi event yang sangat penting untuk pasar. Kemudian juga di hari yang sama kita akan dapat rilis data terkait dengan Bank of England yang akan menentukan suku bunga mereka juga. Kemudian juga ada initial jobless claim di hari yang sama. Di hari Jumat kita akan dapat rilis data terkait dengan core CPI dari Jepang. CPI juga dari Jepang ya. Di Euro akan ada current account data dan juga consumer confidence dari Uni Eropa. Itu sih beberapa rilis data yang penting. Jadi mulai di hari Rabu, Kamis itu akan menjadi event-event penting, teman-teman. Jadi teman-teman wajib berhati-hati ketika teman-teman trade di hari-hari tersebut. Beberapa sentimen data yang lain datang dari Bitbo ya. Dia bikin data terkait dengan Bitcoin holding countries and governance. Saat ini yang paling banyak pegang Bitcoin yang terdeteksi atau yang tercatat itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki sekitar 207.000 Bitcoin, teman-teman. Sementara China itu tercatat memiliki sekitar 194.000 Bitcoin. Ini baru yang tercatat loh, belum lagi kalau ada yang tidak disampaikan ke publik gitu. Dan kalau kita lihat memang dari data persentase ini, pemerintah yang memiliki Bitcoin makin lama makin naik ya jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa adopsi terhadap Bitcoin memang terus berkembang, teman-teman. Itu negara-negara yang lain yang sudah punya Bitcoin itu kayak UK atau United Kingdom, terus juga ada Ukraina, Bhutan, El Salvador, Finland, dan negara-negara yang lain. Oh, menarik ya, Bhutan memiliki Bitcoin lebih banyak daripada El Salvador. Itu teman-teman dari data Bitcoin holding ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada hadiah iPhone nih dan sampai 12.000 US dollar buat teman-teman yang ngikutin campaign Get.io Weekly Limited Time Carnival. Hadiahnya sangat terbatas ya. Event ini hanya berlaku sampai dengan besok tanggal 17 dini hari atau tengah malam itu bakalan ditutup eventnya. Jadi gimana cara ikutin event ini? Silakan teman-teman yang belum punya Get.io daftar dulu Get.io kalian. Kemudian teman-teman bisa melakukan deposit ya, deposit at least sampai 50 GT atau $50 berupa GT token, Bitcoin, Ethereum ataupun USDT. Jadi intinya teman-teman beli aset seperti itu cukup di hold aja, nggak perlu ditradingkan. Itu akan berpeluang mendapatkan price pool sampai 5.000 US dollar. Invite teman kalian untuk join. Teman-teman juga bisa berpeluang mendapatkan
reward teman-teman. Nah, bagi user yang bisa invite orang lain untuk join ya di Gate.io, itu teman-teman bisa mendapatkan hadiah sampai $10. Terus kalau teman-teman juga memberikan eksklusif gift, ya akan ada hadiah juga nih. Cara dapetin eksklusif giftnya gimana? Teman-teman bisa trading beberapa token di sini. Ya kayak FB, GT, IP, Layer, Peanut, terus juga ada Popcat, Red, Soft, dan lain sebagainya ini. Seperti itu bisa di trade di market spot ataupun di market futures. Nah, buat kalian yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita yang cukup penting ya. Dari pemerintah Amerika Serikat, mereka diambang-ambang isu governance shutdown ya. US cegah penutupan pemerintah saat Senat loloskan rancangan undang-undang belanja atau GOP. Kalau kita lihat dari berita terbaru, saat ini memang Amerika Serikat ini sedang melakukan pengurangan biaya, teman-teman. Ada banyak sekali biaya-biaya yang mereka pangkas, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi gitu. Tapi yang namanya pemerintah perlu belanja untuk tetap mendukung perekonomian, dan platform utang mereka kebetulan sudah tercapai kemarin, sehingga kalau ini tidak diperpanjang itu akan bikin mereka ini bisa dianggap shutdown seperti itu, karena tidak ada partisipasi dari pemerintah untuk menggerakkan perekonomian untuk ekonomi di kalangan masyarakat seperti itu, teman-teman. Dan rancangan undang-undang ini akan segera diloloskan pastinya, karena di setiap periode selalu isunya sama, shutdown, tapi akhirnya plafon utang dinaikkan, kemudian kembali aman. Jadi waspada dengan propaganda media. Itu sih dari saya. Terus juga ada Kentucky Senate baru aja meloloskan untuk protecting Bitcoin custody. Jadi ada peraturan baru untuk negara bagian wilayah Kentucky di Amerika Serikat. Jadi baru aja diloloskan nih rancangan atau peraturan perundang-undangan yang mana ini mengatur terkait dengan protection for Bitcoin self custody. Kemudian juga ada prohibition bahasa Indonesianya, larangan undang-undang sonansi yang diskriminatif. Kemudian juga ada terkait dengan pengecualian dan perizinan pengiriman uang. Jadi kripto di wilayah Kentucky itu sudah legal ya, sudah boleh disimpan, tapi harus tetap mengikuti koridor-koridor hukum, termasuk mereka yang menjadikan Bitcoin sebagai self custody, melakukan mining untuk bisnis di Bitcoin ekosistem, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan aset kripto gitu. Jadi ini adalah upaya yang bagus dari negara Amerika Serikat. Lalu ada dari BNY Mellon ya. Ini adalah salah satu bank tertua di Amerika Serikat. Baru saja dikabarkan memperluas layanan mereka untuk join dan juga mengembangkan jaringan dari Circle. Jadi Circle ini adalah salah satu penyedia USDC, sebuah stablecoin yang memang sangat disupport oleh pemerintah Amerika Serikat. Itu jadi bank-bank udah pada connect sekarang ini. Kemudian berita yang lain datang dari David Sachs. David Sachs katanya sebelum dia memimpin ya sebuah peran di Gedung Putih ya sebagai ketuanya Crypto and AI gitu, teman-teman, dikabarkan per tanggal 5 Maret kemarin David Sachs sudah melakukan penjualan berupa aset kriptonya. Tujuannya untuk apa? Supaya kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh David Sachs itu tidak dipengaruhi oleh kebijakan politis yang bisa menguntungkan dirinya sendiri. Dia sudah mengkonfirmasi dia menjual Bitcoin, Ethereum, Solana. Gitu. Itu sih teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari Chainlink. Chainlink katanya baru aja unlock token mereka ya, unlock sekitar 19 juta Chainlink, teman-teman, atau token link, atau senilai dengan 262 juta US dollar. Dikabarkan ditransfer ke dua alamat wallet ya, dengan tujuan untuk melakukan likuidasi. Ya, event itu adalah developer dari Chainlink sendiri pun masih dalam fase jualan. Kemudian dari ETF, teman-teman, ada 21 Shares baru aja mencairkan ya atau melikuidasi dua ETF mereka. Jadi ada Bitcoin ETF, Bitcoin Futures ETF, ada juga Ethereum Futures ETF. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah langkah
dari 21 Share ya untuk mengumumkan likuidasi terjadwal untuk aset-aset kripto, aset-aset futures teman-teman yang berada dalam naungan ETF. Jadi kan yang namanya futures itu pasti ada fase liquidnya ya kan. Kalau kita trade di market futures pasti ada. Nah, ETF ini pun juga akan diberlakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau ada investor nih yang misalkan membeli entah itu long atau short di hold jangka panjang dan sudah masanya liquid ya mereka akan tetap kena liquid gitu. Tapi bagusnya adalah kalau kita beli di produk ETF apa namanya futures ETF ini itu kita lebih safe sebenarnya karena dana kita itu dijagain sama mereka teman-teman. Kalau kita belinya di exchange ya mungkin ada exchange yang nakal ya sengaja bikin liquidity sweep. Nah itu bikin kita akan terlibas juga di sana. Apalagi exchange yang volume perdagangannya cenderung kecil. Lalu dari berita yang lain datang dari VanEck. VanEck baru aja mengumumkan proposalnya terkait dengan Avalanche ETF. Ini berita bagus untuk Avalanche. Terus juga ada CEO dari Telegram, Pavel Durov, dikabarkan baru saja meninggalkan Prancis. Dia udah nggak jadi tahanan di Prancis dan dia akan segera menuju ke Dubai karena tempat tinggalnya kan di Dubai, teman-teman. Jadi ini bikin harga dari ton kemarin mengalami kenaikan ya, impact dari berita tersebut. Binance Alpha juga baru aja meluncurkan token namanya Mubarak. Teman-teman, token ini langsung naik ya ketika awal dia listing. Pinter banget memanfaatkan momentum lebaran ya teman-teman. Oke, kita akan lihat gimana progres dari pergerakan pasar. Bitcoin overall di perdagangan kemarin dia kembali naik ke level 84.400. Hari ini volume perdagangan jelas mengalami penurunan, volume smart money masih kosong, Bitcoin dominance turun. Ini adalah momentum yang bagus ya untuk altcoin teman-teman, dimana banyak altcoin yang pelan-pelan udah mulai sedikit recover ya. Ton Telegram kemarin rally ngepam langsung. Kemudian juga ada virtual protocol yang juga mengalami tren kenaikan ya. Ini adalah sebuah good news. Sementara altcoin yang lain masih seperti terkapar teman-teman, belum terlalu ada peningkatan yang signifikan. Lalu Bitcoin kemana? Nah kalau kita lihat besok kita akan dapat untuk weekly closing ya. Jadi weekly closing besok itu kalau Bitcoin bisa mempertahankan atau berada di atas level 80 dolar, ini 80.000 dolar, ini akan menjadi sebuah berita yang bagus sih untuk Bitcoin. Karena dia mulai ada indikasi perlawanan dari para buyer ya terhadap seller yang memang sangat mendominasi dalam beberapa waktu terakhir. Ini akan membuka peluang untuk market mengalami tren kenaikan. Tapi kalau dari saya sih masih wanti-wanti sih. Sebab ya volume perdagangannya masih cenderung turun, guys. Nah, kalau kita bicara hal positif, ada ekspektasi pergerakan Bitcoin masih mampu rally sampai 90.000 ya. Ada peluang lah seperti itu. Dibandingkan dengan fase kenaikan yang tipis, saya rasa fase penurunannya jauh lebih signifikan lagi potensialnya, yaitu sampai ke range sekitaran 77 ribuan gitu untuk jangka pendek pada Bitcoin. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil seperti time frame 4 jam, nah ini flat ya, pergerakan Bitcoin sangat flat. Kelihatan banget manipulasi sedang terjadi pada pasar, apalagi di weekend ini banyak trader-trader kakap yang libur, ya kan, sehingga trader-trader yang mungkin duitnya nggak terlalu banyak, para smart whales ya, smart money yang duitnya nggak terlalu banyak, itu masih bisa mainin harga Bitcoin. Tapi dia juga akan hati-hati sih, sebab kalau dia mainin terlalu tinggi, impactnya bisa membangunkan banyak trader-trader yang lagi libur di weekend. Seperti itu. Jadi overall sekarang trennya udah mulai lumayan bagus. Ya harapannya adalah Bitcoin masih bisa lanjut naik gitu. Dilihat dari pergerakannya ya. Tapi kalau dari saya tetap sih melihat dari posisi smart money kemana. Smart money nggak terlalu banyak, apalagi di weekend. Saya tetap jaga resiko teman-teman. Biasanya kalau weekend memang nggak terlalu aman buat teman-teman trading karena volatilitasnya nggak terlalu banyak. Ya, ketika pergerakannya pun juga nggak akan naik terlalu tinggi, nggak akan turun terlalu dalam gitu. Jadi kalau buat scalping masih bisa, tapi kalau pengen
cuan ratusan persen di weekend, itu mungkin harus cari altcoin yang volatil gitu. Dari Bitcoin sih sekarang masih bagus secara tren, cuman jangan terlalu percaya diri di pasar teman-teman, sebab kenaikan yang terjadi secara jangka pendek ini benar-benar flat ya, benar-benar flat. Ya itu teman-teman, nggak kemana-mana pergerakan Bitcoinnya, jadi nggak terlalu ideal buat teman-teman trade untuk dapetin cuan gampang. Teman-teman gitu aja deh buat update kali ini. Kita berharap closing besok bagus ya untuk weekly time frame-nya, karena kalau beneran bagus bisa jadi akan membuka lebih banyak peluang untuk Bitcoin mengalami kenaikan. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya akun Telegram yang pengen untuk join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.